Saat mata Qin Yichen tertuju pada remaja ini, Qin Yichen akhirnya memiliki sedikit kepuasan di hatinya. Setidaknya ketika mereka menghadapi kesulitan pertama, mereka tidak memilih untuk mundur. Namun, terkadang, rasa lapar yang paling dibenci manusia adalah ujian yang tidak pernah dialami oleh orang-orang ini. Makanan yang sama, orang lain bisa bersikeras makan sampai siang, tetapi orang-orang di kuil Guangzhou benar-benar harus bertahan selama beberapa jam lebih lama daripada yang lain di lingkungan seperti itu. Hari ini mungkin bisa bertahan di masa lalu, tapi besok adalah awal dari siksaan. Qin Yichen melihat ke bawah dengan acuh tak acuh, dan tidak berniat mengambil tindakan atas apa yang akan terjadi. Meskipun dia tahu bahwa jika dia membuat langkahnya sendiri, bahkan jika dia tidak bisa mengubah aturan, dia bisa membuat para remaja ini berhenti mengkhawatirkan makanan tanpa menyadarinya. Tapi tidak perlu. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu minum. Aku bosan minum teh ini. Qin Yichen langsung berdiri, dan Han Sanjian, yang berada di sampingnya, dengan cepat mengikuti, dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Kenapa kau pergi tiba-tiba? Saya belum cukup melihat. Tapi demi Anda mengundang saya untuk minum, saya tidak terlalu peduli tentang Anda. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebenarnya, itu bukan minum. Itu hanya ingin melakukan sesuatu yang buruk. Dengan mengatakan itu, Qin Yichen masuk ke hutan lebat di bawah pengawasan publik. Qin Yichen hampir memasuki hutan lebat dengan kaki depannya, dan saat berikutnya, seorang utusan mengikuti. Mereka mengikuti dengan sangat hati-hati dan tidak mengikuti Qin Yichen. Pertama kali ia masuk ke dalam hutan lebat, agar tidak mengagetkan ular tersebut. Setelah sekitar 10 napas, talenta ini menyerbu masuk dan mencari di seluruh hutan, tetapi tidak menemukan apapun. Seorang utusan tampak seperti dia telah melihat hantu. Dia memeriksa jalan dengan hati-hati beberapa kali, tetapi tidak ada petunjuk yang tersisa. Kami tidak memprovokasi para dewa, kan? Lihat hutan ini, tidak ada jejak yang tersisa. Ekspresi utusan ilahi lainnya juga sedikit tidak sedap dipandang. Selain fakta bahwa mereka kehilangan Qin Yichen, mereka juga menjelaskan dua hal dari samping. Pertama, Qin Yichen tahu bahwa mereka telah mengikutinya sepanjang waktu, dan dia telah siap untuk itu. Adapun poin kedua, yaitu, di depan Qin Yichen, yang disebut utusan ilahi ini sama sekali tidak berdaya. Qin Yichen memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatannya sendiri, terutama setelah pernah dijebak oleh Athena. Qin Yichen kini telah membuat tabel perbandingan sistem tenaga di berbagai tempat di benaknya. Tentu saja, hal ini hanya ada di pikirannya. Secara umum, kekuatan ksatria tidak akan berubah, tidak lebih dari perbedaan antara dewa, yang akan menyebabkan perubahan kekuatan ksatria. Dengan visi Qin Yichen, dia masih bisa memperkirakan kekuatan seorang ksatria. Menggunakan ksatria paling umum dan kriteria penilaian paling banyak, Qin Yichen sepenuhnya menyempurnakan sistem tenaga. Setelah peningkatan ini, Qin Yichen benar-benar menemukan banyak hal. Misalnya, di Mahkamah Agung, ksatria setidaknya setingkat kapten. Artinya, seseorang dengan status lebih rendah dari seorang ksatria hanya akan kalah dengan seorang ksatria dalam kekuatan. Di bawah ksatria, lalu apa yang harus Anda khawatirkan? Hanya sekelompok kotoran. Baru saja, Qin Yichen, di depan mereka, dengan terang-terangan menunjukkan jalan yin dan yang, memadatkan ilusi, dan membawa penguntit ini ke hutan lebat ini. Adapun Dewa Qin Yichen, dia membawa Han Sanjian sampai ke puncak gunung belakang. Di sini, ada harta yang diberikan Mahkamah Agung kepada pasukan yang memenangkan kompetisi. Tujuan kedatangan Qin Yichen ke sini secara alami adalah untuk membuat Mahkamah Agung jijik, sehingga mereka juga tahu apa artinya menjadi tak terkalahkan. Omong-omong, setelah bertahun-tahun damai di Mahkamah Agung, para penjaga penghargaan ini tidak melakukannya dengan hati-hati. Lagi pula, tidak ada yang bisa memikirkannya, dan mulai dengan hal-hal di Mahkamah Agung. Tentu saja, ada juga satu atau dua orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Qin Yichen. Tetapi sayangnya, metode mereka tidak sepandai Qin Yichen, jadi mereka tertangkap, jadi mereka dibersihkan. Tapi Qin Yichen berbeda. Meskipun tujuannya sama, Qin Yichen tidak berniat mengambil harta apapun. Lagi pula, hal-hal ini tidak banyak berguna bagi Qin Yichen. Mereka hanya berguna bagi anak laki-laki yang memenangkan pertempuran. Sementara beberapa ksatria sedang mengobrol, Qin Yichen dan Han Sanjian menyelinap ke ruangan tempat hadiah disimpan. Qin Yichen masuk dengan sangat murah hati, dan hati Han Sanjian hampir melompat keluar dari mulutnya ketika dia menonton. Jika ini ketahuan, bukankah dia akan menyerahkannya ke Mahkamah Agung? Tetapi dengan tindakan Qin Yichen, tidak ada gerakan di dalam ruangan, dan tidak ada gerakan dari para ksatria yang bertugas di luar, dan percakapan itu sangat menyenangkan. Han Sanjian tampak seperti melihat hantu, mengikuti Qin Yichen dan memasuki ruangan. Tidak, bagaimana kamu melakukannya? Semakin dia berhubungan, semakin Han Sanjian merasa bahwa Qin Yichen bukan manusia, tetapi monster. Qin Yichen tersenyum sedikit, dan bahkan berbicara langsung tanpa transmisi suara. Jangan menyentuhnya.
Beberapa benda memiliki bekas. Jika kamu menyentuhnya, para ksatria itu akan segera dipanggil. Batu bata kedua di depan kakimu adalah. Mendengar ini, Han Sanjian dengan cepat menyingkirkan tangan dan kakinya, karena takut menyentuh sesuatu. Qin Yichan mengangguk puas, dan menunjuk ke stoples anggur yang ditampilkan di samping. Yang mana yang kamu inginkan untuk anggur berkualitas yang dibuat oleh harta karun jenius? Aku akan membuatmu tetap hidup setelah kamu meminumnya, dan kamu akan menjadi kuat setiap malam. Lelucon Qin Yichan membuat Han Sanjian merasa malu. Saudaraku, kami mencuri ayam dan anjing, bisakah kamu sedikit lebih serius? Qin Yichan menyeringai dan mengambil anggur di beberapa toples dan menggantinya dengan air jernih di ruang Ziyu. Setelah melakukan semua ini, Qin Yichan masih merasa itu tidak cukup, dan melemparkan sedikit buah ke dalamnya. Setengah bulan, cukup korupsi. Setelah melakukan semua ini, mata Qin Yichan menyapu ruangan lagi, mengambil langkah aneh, menghindari jebakan satu persatu, dan akhirnya, sampai ke dinding. Menatap dinding untuk waktu yang lama, Qin Yichan tiba-tiba mengangguk. Benar saja, suasana Mahkamah Agung masih tinggi, dan tanah awan diambil sebagai hadiah. Qin Yichan meraba-raba dagunya. Tanah awan ini adalah sumber daya yang langka di alam abadi, bahkan jika Anda mengantri, Anda tidak dapat memilihnya sendiri. Tetapi memberi penghargaan kepada anak-anak ini di turnamen adalah pemborosan dalam arti tertentu. Melihat sekali lagi pada hadiah yang menumpuk di belakangnya, dan pada tanah awan yang tersembunyi di dinding, Qin Yichan mengetuk kepalanya. Yo, saya tidak berharap untuk mempersiapkan kemenangan orang percaya saya yang tidak memuaskan. Jika orang percaya saya menang, hal ini pasti tidak ada dalam hadiah. Qin Yichan menyeringai, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan tempat Yuntu ditempatkan, melemparkan beberapa barang ke dalamnya, dan mengembalikannya ke tempat asalnya. Adapun hal-hal lain, Qin Yichan tidak bergerak. Setelah mengambil anggur, dia kembali ke pintu dan pergi dengan Han Sanjian dengan angkuh.